Atau kalian bisa juga dengan mengeklik 3 kali pada objek yang akan kita jadikan grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Ketemu lagi dengan Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan tutorial SketchUp untuk pemula, yaitu tentang tools-tools yang sering digunakan pada SketchUp dan cara menggunakannya. Tools-tools apa saja yang sering digunakan? Oke, langsung saja kita bahas di video kali ini. Oke, tools yang sering digunakan yang pertama adalah line, simbolnya pensil seperti ini. Caranya kita tinggal klik saja. Ini berfungsi untuk membuat garis ya guys. Pertama kita klik titik awal di mana kita akan membuat garis. Kemudian kita arahkan ke arah mana garis ini akan kita buat. Kita arahkan ke kanan. Ketika garisnya berubah menjadi warna merah seperti ini, itu artinya dia lurus searah sumbu X. Jika dia berwarna hijau seperti ini, itu artinya dia lurus ke belakang sana atau ke depan sini searah sumbu Y. Dan ketika garisnya berwarna biru, dia artinya lurus ke atas searah sumbu Y. Seperti ini. Misalnya di sini saya akan mencoba garis ke kanan sepanjang 1 meter atau 1000 mili. Kita klik line, klik titik awal, tarik ke kanan sampai warna merah seperti ini. Ketikkan 1000 karena satuannya mili. Enter. Nah, di sini kita bisa langsung melanjutkan garisnya mau kita kemanakan. Misalnya saya akan membuat ke atas sama 1000 mili juga atau 1 meter. Ketik 1000, enter. Saya ingin membuat ke kiri, ketik 1000 lagi, enter. Kemudian ke bawah 1000. Nah, jadilah kotak persegi seperti ini ya guys. Oke, untuk tools yang berikutnya yang sering digunakan adalah rectangle. Ikonnya seperti ini, kotakan. Cara menggunakannya, pertama kita klik simbolnya, atau bisa kita klik pada keyboard huruf R. Kemudian klik titik awal di mana rectangle ini akan kita buat, atau kotak ini akan kita buat. Kemudian di sini ada dua pilihan. Pertama, kita mengetik ukurannya, atau kita langsung mengeklik kotakannya seberapa besar, seperti ini langsung. Yang opsi kedua, kita bisa menggunakan ukuran. Kita undo dulu, Ctrl Z, klik rectangle, klik titik awal. Saya misalnya akan membuat kotak persegi dengan ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter atau 1500 mili kali 1500 mili. Kita ketikkan 1500 titik koma 1500, kemudian enter. Nah, jadi kemudian ketika kita sudah selesai dengan perintah ini, kita bisa menekan tombol space atau kita bisa klik icon kursor select ini. Sama saja. Untuk tools yang berikutnya yang sering digunakan adalah circle atau lingkaran. Cara menggunakannya sama seperti membuat rectangle. Caranya klik circle, icon circle ini, klik, dan klik titik pusat lingkarannya di mana kita akan membuatnya. Klik, kita tarik, kita masukkan radius atau jari-jari dari lingkaran tersebut, misalnya setengah meter atau 500 mili. Ketik, enter. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk tools berikutnya yang sering digunakan adalah push atau pull. Ini berfungsi untuk membuat bidang 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Caranya klik push atau pull ini, kemudian klik pada bidang yang akan kita buat menjadi 3 dimensi, klik, masukkan ketinggian berapa yang akan kita inginkan. Misalnya
ketinggian 1200 mili atau 1,2 meter. Klik enter. Jadi, selain untuk menambah ketinggian, push dan pull ini juga berfungsi untuk mengurangi. Misalnya ini tadi buatnya 1200, saya mau buat 1000 aja, berarti kita turunkan 200. Kemudian sama, klik push atau pull ini, klik pada bidangnya, kita turunkan 200 mili. Oke. Mudah sekali bukan guys? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Fungsi yang berikutnya di sini ada offset. Offset ini adalah tools yang berfungsi untuk membuat bidang yang sama yang sudah ada dengan jarak yang sama. Misalnya seperti ini. Saya ingin membuat kotakan di dalam kotak ini dengan jarak antar kotaknya itu sebesar 200 mili. Caranya kita klik offset ini, kemudian klik pada bidangnya ini, kemudian klik ke dalam, tarik ke dalam sepanjang 200. Nah, maka akan ada kotakan di dalamnya. Oke, mudah sekali guys. Kita lanjut ke tools berikutnya. Untuk berikutnya adalah pembuatan grup. Jadi grup ini berfungsi untuk agar ketika dua objek ini digabungkan, nanti dia tidak menjadi satu bagian. Seperti ini contohnya. Misalnya kotakan ini saya pindahkan ke kubus sini. Nah, ini dia nanti menjadi satu bagian. Misalnya saya pindah kotakannya saja. Nah, dia akan ikut kubusnya ini. Karena dia menempel. Untuk mengatasinya, kita bisa membuat masing-masing objek ini menjadi grup. Kita pisahkan. Atau kita kelompokkan. Caranya, kita seleksi semua objek yang akan kita bikin jadi satu grup. Caranya bisa dengan drag seperti ini, atau kalian bisa juga dengan mengeklik 3 kali pada objek yang akan kita jadikan grup. Ketika kalian mengeklik 2 kali, maka hanya sebidang yang dibatasi oleh garis yang akan terselect. Tetapi ketika kalian mengeklik 3 kali, maka semua objeknya akan terselect. Seperti itu. Misalnya saya akan mengeklik yang bagian depan sini saja. Kita cukup klik 2 kali pada bagian sini. Nah, maka dia akan terselect di sini saja. Tapi ketika kita akan memilih semua objek, kita cukup klik 3 kali. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, make group, seperti itu. Jadi itulah fungsi group. Ini kita klik kanan, kita select, kita klik kanan, make group. Kita coba seperti tadi, kita pindahkan ke sini, kemudian kita pindahkan lagi, kita coba pindahkan lagi. Nah, jadi dia terpisah antara objek satu dengan objek yang lain, dia terpisah. Oke, seperti itu fungsi dari make group. Kemudian yang selanjutnya adalah move. Nah, untuk move ini berfungsi untuk memindahkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Ikonnya adalah ini. Caranya kita pilih objek yang akan kita pindahkan. Kita klik, kemudian kita klik move, kemudian kita pilih titik awal di mana objek itu akan dipindahkan. Kemudian kita klik titik akhir objek tersebut akan berada. Kita bisa mengekliknya atau kita bisa mengetikkan berapa jaraknya, misalnya 3000. Nah, dia akan berpindah sepanjang 3000 mili ke kanan. Seperti itu. Selain untuk memindahkan, fungsi ini juga bisa untuk mengcopy. Caranya sama. Kita klik objeknya, kita klik icon move ini, kita klik titik awalnya, kita geser. Nah, ketika menggeser ini, klik tombol kontrol. Nah, di icon move-nya ini ada simbol plus, jadi dia mengcopy. Misalnya saya akan mengcopy ke kanan sepanjang 6 meter. Tinggal klik, tinggal ketik 6 meter.
atau 6000 mili. Enter. Kita lihat sudah tercopy menjadi 2. Oke, untuk tools yang berikutnya adalah rotate. Rotate ini berfungsi untuk membalik suatu objek atau memutar, lebih tepatnya memutar suatu objek. Caranya untuk ikonnya, ini seperti ini, di sini R. Untuk caranya, klik objek yang akan di rotate, kemudian klik icon rotate ini, kemudian kita pilih di titik mana kita akan merotate. Ketika simbol atau penggarisnya ini berwarna hijau, berarti dia akan merotate berdiri atau tidur seperti ini. Tapi ketika penggarisnya ini berwarna biru seperti ini, kita klik, dia seperti ini, ke kanan ke kiri, memutar, hanya memutar seperti jarum jam. Jadi ada 2 fungsi untuk rotate ini, ada 2 pilihan. Caranya, misalnya saya akan mendirikan objek kubus ini, kita klik kubusnya, kita klik rotate ini, pilih yang busur warna hijau ini sampai warna hijau, kita tempatkan di titik awalnya, klik, kemudian kita klik titik 0 derajatnya, kemudian kita gerakkan ke arah mana kita akan memutarnya. Misalnya saya akan memutar ke atas 90 derajat, kita klik 90, enter, maka dia akan berputar berdiri 90 derajat. Oke, sangat mudah sekali kan. Untuk tools berikutnya yang sering digunakan adalah paint bucket. Ini berfungsi untuk mewarnai objek atau bidang yang sudah kita gambar. Caranya mudah sekali, kita bisa mengeklik pada paint bucket ini, kemudian bisa pilih warna, atau di sini bisa juga misalnya pilih tekstur. Teksturnya ini kita pilih apa, misalnya roofing ini atau atap, kita klik pilih yang warna yang mana, klik dan klik ke objek yang akan kita warnai. Nah, seperti ini. Ketika kita mewarnai pada objek yang sudah kita grup, maka semua grup tersebut akan menjadi satu tekstur yang kita pilih. Untuk misalnya ketika hanya ingin mewarnai bagiannya depannya saja, kita tinggal klik dua kali untuk mengeditnya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, sudah tampilan seperti ini, di sini kita bisa mengedit tampilannya, kita bisa mengedit objeknya ini. Kita bisa perbesar, kita bisa perkecil, kita juga bisa mengganti warnanya. Misalnya ini saya ganti seperti itu. Sangat mudah sekali. Oke, langsung saja kita praktek pada studi kasus. Kali ini kita akan mencoba menggambar pos security atau pos jaga. Langsung saja guys.